Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah karena berkat rahmat dan karunia Allah kita berjumpa kembali di Fawas Channel. Selawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi besar junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Bertemu kembali di Fawas Channel. Apa kabar saudaraku hari ini? Harapan saya, semua saudaraku dalam keadaan baik, sehat, dan penuh semangat, dan semoga selalu dalam lindungan Allah, dilapangkan rezeki dan dipanjangkan umur oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku beriman, sebagian manusia bisa dengan mudah melakukan perbuatan dosa dalam kehidupan sehari-hari. Karena seringnya dilakukan, tindakan itu terkadang dianggap biasa sehingga tidak terasa seperti dosa. Padahal dosa bukanlah perkara yang main-main. Allah telah siap memberikan balasan mutlak neraka bagi hambanya yang ingkar. Ternyata tanggung jawab terhadap dosa maksiat yang pernah dilakukan tidak terputus begitu saja meski sudah meninggal dunia. Selama perbuatan maksiat tersebut masih berdampak dan berpengaruh kepada orang lain, maka dosanya akan tetap mengalir kepada pelakunya. Jika biasanya kita mengenal amal jariyah yang pahalanya mengalir meski sudah meninggal, maka ada juga dosa jariyah yang dijanjikan Allah akan diterima manusia. Saat sudah meninggal, seseorang akan tetap mendapatkan dosa karena perbuatannya semasa di dunia masih berpengaruh buruk terhadap orang lain. Padahal di alam barzah, manusia sangat membutuhkan limpahan pahala sebagai pertolongan mereka menunggu kiamat. Namun, karena dosa jariyah ini, mereka justru harus menanggung dosa-dosa yang dilakukan oleh orang lain akibat pengaruh atas tindakan maksiat yang pernah dia lakukan selama hidupnya. Allah berfirman, "Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata." Lauh Mahfuz, Quran Surat Yasin ayat 12. Inilah dosa yang terus mengalir meskipun sudah meninggal. Yang pertama, menjadi pelopor maksiat. Pelopor merupakan orang yang pertama melakukan suatu tindakan sehingga yang lain turut mengikuti. Pengikutnya bersedia meniru baik dengan paksaan maupun tanpa diminta sama sekali. Kondisi ini akan sangat bagus jika menjadi pelopor untuk tujuan yang baik. Namun, bagaimana jika pelopor maksiat? Dalam hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Siapa yang mempelopori suatu kebiasaan yang buruk dalam Islam, maka dia mendapatkan dosa keburukan itu dan dosa setiap orang yang melakukan keburukan itu karena ulahnya, tanpa dikurangi sedikit pun dosa mereka." Hadis riwayat Muslim. Orang yang menjadi pelopor ini sama sekali tidak mengajak orang di lingkungannya untuk berbuat maksiat serupa. Ia juga tidak memberikan motivasi kepada orang lain untuk mengikutinya. Namun, karena perbuatannya ini, ia berhasil menginspirasi orang lain melakukan maksiat serupa. Itulah mengapa anak Nabi Adam, Qabil,
yang menjadi orang pertama yang membunuh manusia harus bertanggung jawab atas semua kasus pembunuhan di alam ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada satu jiwa pun yang terbunuh secara zalim, melainkan anak Adam yang pertama kali membunuh akan mendapatkan dosa karena pertumpahan darah itu. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan yang lainnya. Tidak bisa dibayangkan bagaimana dosa yang akan ditanggung pelopor, pendesain rok mini, baju you can see, penyebar video porno, dan masih banyak tindak maksiat lainnya. Sebagai pelopor, dosa mereka akan terus mengalir hingga hari kiamat kelak. Yang kedua, mengajak orang melakukan kesesatan dan maksiat. Berbeda dengan pelopor yang hanya menginspirasi orang lain, orang yang satu ini dengan nyata mengajak orang lain untuk melakukan kesesatan dan tindakan maksiat. Mereka merupakan juru dakwah kesesatan atau mereka yang mempropagandakan kemaksiatan. Dalam Al-Quran, Allah menceritakan bagaimana orang kafir kelak akan menerima dosa dari kekufurannya. Belum lagi dengan dosa-dosa orang yang juga mereka sesatkan. Allah berfirman, mereka akan memikul dosa-dosanya dengan penuh pada hari kiamat. Dan berikut dosa-dosa orang yang mereka sesatkan yang tidak mengetahui sedikit pun bahwa mereka disesatkan. Quran Surat An-Nahl ayat 25. Ayat ini memiliki makna yang sama dengan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah bersabda, siapa yang mengajak kepada kesesatan, dia mendapatkan dosa seperti dosa orang yang mengikutinya, tidak dikurangi sedikit pun. Terkait hadis ini, orang-orang yang menjadi propaganda kesesatan, mereka menyebarkan pemikiran-pemikiran yang menyimpang, mengajak masyarakat untuk berbuat kesyirikan dan bid'ah. Mereka para pemilik dosa jariah. Lantas bagaimana dosa mereka? Selama masih ada manusia yang mengikuti apa yang mereka serukan, maka selama itu pula orang ini turut mendapatkan limpahan dosa sekalipun dia sudah dikubur. Termasuk juga mereka yang mengiklankan maksiat, memotivasi orang lain untuk berbuat dosa sekalipun dia sendiri tidak melakukannya. Namun, dia tetap mendapatkan dosa dari setiap orang yang mengikutinya. Semoga kita lebih berhati-hati dalam bertindak dan lebih banyak melakukan amal soleh dibandingkan dosa-dosa maksiat. Karena hidup tidak hanya semata di dunia, lalu selesai ketika sudah meninggal. Namun, perjalanan masih panjang untuk menuju kehidupan yang kekal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.